PES adalah bara yang tidak pernah padam karena spiritnya perjuangan. Dan kami di kelompok media Bali Pos sudah meyakini PES akan berhenti terbit untuk cetaknya jika kertas tidak ada. Bagaimana Kodam itu merepresentasikan diri hadir di tengah masyarakat Bali untuk menjaga stabilitas masyarakat Bali dan mendukung keberlanjutan adat istiadatnya. Selamat datang di Podcast Udayana. Sahabat podcast dimanapun berada, pada momen yang spesial ini, tepatnya di bulan Februari, merupakan bulan yang sangat bersejarah, terutama bagi insan pers. Nah, ini karena tepat di tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional atau HPN. Bagaimana insan pers menghadapi tantangan saat ini, terutama dihadapkan dengan era digital yang semakin berkembang pesat? Kita akan jawab bersama dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Bali yang juga merupakan pimpinan redaksi Bali Pos, Bapak Iwayan Dira Arsana. Selamat siang Pak Dira. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, hari ini kabar sangat baik. Terima kasih ya Bapak sudah berkenan untuk meluangkan waktunya yang tentunya sibuk banget ya Pak ya. Tapi tetap berkenan untuk hadir di sini, kita membahas terkait dengan pers ya Bapak ya. Siap. Baik, mengawali perbincangan kita Bapak, sebelum lebih dalam lagi kita berbincang terkait dengan pers, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak, izin? Terima kasih. Saya Dira Arsana, sehari-hari jadi pimpinan redaksi di kelompok media Bali Pos, dan sejak 2 tahun terakhir saya menjabat PLT Ketua PWI Provinsi Bali. Saya juga sempat menjadi sekretaris PWI Bali dan sampai saat ini juga Ketua Serikat Penerbitan PES Provinsi Bali. Berarti Bapak sudah lama di wartawan ini ya Bapak ya? Atau... Saya bergabung dengan kelompok media Bali Pos itu sekitar tahun 1994 ketika saya tamat dari STKP Udayana, dulu namanya FKIP Udayana yang memisahkan diri, sekarang namanya Universitas Pendidikan Singaraja, UNIKSA. Berarti dari zaman kuliah Bapak sudah mencintai pers ya Bapak ya, jurnalistik? Iya, kebetulan saya di kalangan kampus adalah salah satu pengurus mahasiswa. Saya lama di sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa, juga ketua himpunan mahasiswa jurusan, dan ketua himpunan mahasiswa program studi. Jadi dalam lingkungan itu rekan-rekan mahasiswa itu punya pes kampus, menulis gitu loh. Cuma waktu itu kan trennya majalah dinding, ada majalah dinding yang ditempel gitu. Jadi saya selaku ketua himpunan mahasiswa menyeleksi mana yang layak ditempel karya-karya teman. Jadi ketertarikan dengan dunia pers, membaca produk-produk pers itu sudah terbiasa sejak kuliah. Wah, ternyata Pak Dira sejak dari dulu mencintai pers dan juga aktif di kampus ya Pak ya. Baik, Bapak mengawali perbincangan kita Pak, bagaimana pers mengawal NKRI utamanya di wilayah Bali ini Bapak? Bisa diceritakan? Jadi pers secara ideologi, secara entitas profesi, memang spiritnya adalah menjaga merah putih. Dan spirit merah putih ini sudah menjadi tagline PES, bahwa PES bekerja untuk stabilitas negara. Itu yang menjadi prioritas utama. Jadi perjuangan PES itu didedikasikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Terlebih spirit PES kan lahir dari spirit perjuangan. Jadi PES Indonesia, PWI yang adanya, Persatuan Wartawan Indonesia yang ada saat ini adalah lembaga atau organisasi PES pertama setelah masa perjuangan, setelah kemerdekaan. Dia didirikan tanggal 9 Februari 1946 di Solo. Jadi para pejuang atau perintis PES adalah pejuang kemerdekaan. Luar biasa, berarti dari sejak lama, bahkan sejak NKRI ini berdiri ya Bapak ya, sampai dengan saat ini masih tetap eksis. Bagaimana sinergi pers dengan institusi lainnya Bapak, seperti mungkin dari pemerintah dan juga Kodam 9 Udayana? Jadi kembali kepada
tagline PES, PWI, insan PES menjaga kesatuan itu dilakukan dengan sinergi, komunikasi yang sehat, komunikasi yang terbuka. PES harus berani mengorbankan hal-hal yang dianggap pemberitaan yang berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas. Itu adalah dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Kalau hubungan sinergi terlebih dengan Kodam Udayana itu bahkan sudah terjalin sangat lama. Biasanya setelah pergantian Pangdam, pisah kenal Pangdam, jajaran PES tak pernah lupa untuk diundang. Bahkan Pak Kasat sekarang itu Pak Maruli, Pak Jenderal Maruli itu begitu datang di Bali dalam sepekannya sudah mengundang kami bersilaturahmi di Bali. Dalam konteks Astacita Presiden Prabowo sekarang, sinergi Kodam Udayana dengan PES malah cukup bagus. Bagaimana PES mendukung Kodam Udayana menggaungkan ketahanan pangan. Bagaimana Kodam Udayana menggerakkan masyarakat untuk menggunakan lahan-lahan kosong untuk berproduksi. Sehingga dalam konteks keamanan, dalam konteks ketahanan pangan, hubungan PES dengan Kodam Udayana dan mitra-mitranya di pemerintahan itu sangat bagus. Bahkan PES bisa menjadi mitra strategis mereka. Jadi komunikasi dengan PES tidak terbatas hanya hubungan berita gitu loh. Jadi benar PES ikut menciptakan suasana yang kondusif untuk tercapainya sebuah stabilitas yang nyaman untuk pertumbuhan ekonomi, perkembangan masyarakat dan kegiatan pariwisata yang menjadi pemicu ekonomi utama di Bali. Iya, benar banget sih Pak. Tentunya apa yang dilakukan oleh Kodam 9 Udayana kan juga harus dipublikasikan Dan melalui pers itu sendiri. Jadi selama ini sangat baik ya Bapak ya hubungannya. Bahkan kalau kuliah nilainya A, ini A+. Nah, itu kan Kodam Udayana memang inspirator. Bagaimana Kodam bisa mendukung kami. Kami juga berterima kasih insan PES bagaimana Kodam dengan cepat melayani kami ketika ada kegiatan yang memerlukan verifikasi PES secara bagus. Jadi kemampuan Kodam Udayana ini ya, Kodam 9 Udayana partnernya untuk berkomunikasi silaturahmi juga sangat bagus. Jadi kami mungkin ada beberapa teman PWI yang memang memiliki hubungan langsung dengan Kodam, melihat cara pemberitaannya sudah sangat bagus. Itu membuktikan teman-teman di Kodam Udayana kemampuan menulis rilisnya, mendeskripsikan kegiatan komandannya sudah sangat bagus. Wih, sedetail itu ya Bapak menilai ya? Iya, karena kami juga lama jadi redaktur. Itu tahu bagaimana sebuah press release itu hadir dengan kebutuhan PES yang lengkap. Ada siapa, ada mengapa, ada untuk apa gitu dan di mana. Jadi unsur-unsur dasar kepentingan menjawab keingintahuan pembaca itu jelas. Minimal kalau dari Kodam mengirim berita nggak banyak koreksi gitu ya Pak. Bahkan prioritas. Mungkin bagi semua pimpinan redaksi di Bali, kalau Kodam Udayana mengirim rilis, mengirim berita tolong bantu, tidak perlu 1-2 kali berita. Sekali aja bilang, siap kami atensi. Jawabnya sikap juga gitu lah. Bahkan belakangan kami PES mulai membangun komunikasi dalam bentuk opini. Jadi Humas Kodam ini kan sudah rajin menulis. Kami punya semacam rubrik ini lain di Bali Post namanya opini. Jadi komunikasinya sangat bagus. Bisa enggak terbit segera ini karena topiknya sedang hangat. Kami PES memberi prioritas. Kebanggaan kami selain menjaga keamanan, ternyata teman-teman kita di prajurit itu pandai menulis gitu loh. Sedangkan kita wartawan kan cuma pandai memberitakan. Untuk menjaganya harus bersinergi gitu loh. Luar biasa. Berarti tidak hanya memberitakan terkait dengan kegiatan ya Bapak ya, tetapi juga lebih dari itu ada hal-hal yang perlu ditulis mungkin sama prajurit sehingga dipublikasikan oleh Bali Post ya Bapak ya. Bali Post ya. Luar biasa. Itu di opini ya Bapak ya? Di kami punya kolom opini secara khusus. Selain opini kami juga punya ruang halaman 2 dan halaman 3 kalau di Bali Post. Bagaimana Kodam itu merepresentasikan diri hadir di tengah masyarakat Bali untuk menjaga stabilitas masyarakat Bali dan mendukung keberlanjutan adat istiadatnya. Jadi dengan stabilitas yang bagus, jadi Kremo Bali itu bisa melakukan aktivitasnya secara nyaman. Lalu seberapa besar sih Bapak dampak
digitalisasi ini kan tadi kan dalam media cetak ya Bapak ya, ada opini itu. Nah lalu kalau dihadapkan dengan sekarang nih yang dunia serba digital yang semakin cepat berkembang pesat, itu bagaimana dampaknya terhadap dunia jurnalistik Bapak? Secara profesi dunia digital itu malah menimbulkan letupan bagus karena banyak orang tertarik menekuni dunia jurnalis gitulah. Tapi secara nyata produk-produk yang berbasis koran konvensional itu jelas terdestruksi, mengalami penurunan produksi. Itu kenapa? Karena selera Gen Z, selera anak muda itu kecenderungan menikmati informasi secara praktis, secara apa yang ada di genggamannya. Dan mereka biasanya nggak mau repot kalau buka koran, bawa kemana-mana itu kan susah. Apalagi harus baca dengan huruf yang kecil-kecil itu. Sebelum ke arah yang lebih detail tentang bagaimana generasi muda menghadapi pes di tengah perubahan teknologi ini, koran-koran konvensional itu juga masih punya pembaca gitu. Jadi kalau dulu ada istilah tidak lengkap rasanya minum kopi tanpa koran gitu. Jadi generasi pembaca koran itu masih cukup tinggi. Walaupun dalam hitungan perbandingan sudah kalah sama generasi pembaca sekarang gitu loh. Tapi tantangan teknologi, digitalisasi yang muncul sekarang sudah diantisipasi oleh perusahaan pers. Kalau kami di Bali Pos, mungkin rekan-rekan kami di Persatuan Wartawan Indonesia juga sudah melakukan transformasi dan konvergensi istilahnya. Istilah konvergensi ini muncul bagaimana sebuah media itu tetap menjaga eksistensinya dengan mengkolaborasikan pemberitaan cetak, online, radio, dan TV. Dan kami di media kami di kelompok media Bali Pos itu sudah lengkap semua. Bahkan itu sudah dilakukan sejak lama gitu loh. Jadi kalaupun secara cetak mengalami penurunan, tapi secara digitalisasi dunia pers yang memang terlembagakan secara profesional itu masih eksis. Mereka masih beradaptasi bagaimana dengan selera pembaca, bagaimana anak-anak muda itu mendapatkan informasi gitu. Tapi kami karena kami pers profesional, karena kami menaungi diri dengan kode etik. Jadi kode etik adalah rujukan untuk menjadi profesional. Maka kami tetap menjalankan fungsi-fungsi edukasi. Jadi kelebihan pers konvensional yang pers profesional adalah ruang kritik, ruang solusi, ruang edukasi tetap terbangun. Sedangkan tren media digital adalah menyampaikan informasi saja, bahwa ada A di tempat ini, bahwa ada B di tempat ini, tanpa melihat apa manfaat dari pemberitaan itu. Gitu. Jadi struktur pengolahan beritanya pun juga jelas. Kalau kami di lembaga pers ada jenjang, ada wartawan yang memproduk informasi, ada redaktur yang fungsinya mengedit, dan ada pimpinan redaksi yang fungsinya memutuskan layak tidaknya sebuah berita itu dilempar ke publik. Di tengah itu kan ketika digitalisasi mencuat, sekarang muncul namanya citizen jurnalis. Betul. Ya. Penulis dari masyarakat tapi bukan jurnalis ya Bapak. Penulis dari masyarakat. Ini malah persepsi kami ini bagus. Itu akan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Tapi penting kebebasan penggunaan teknologi ini digunakan dengan etika dan bertanggung jawab. Jangan sampai walaupun semua orang bisa memberikan informasi, mendapatkan informasi, mengolah informasi dengan seenaknya. Karena rekayasa informasi itu yang berujung pada lahirnya hoak itu akan menyengsarakan, menyesatkan pembaca. Jadi harapan kita di wartawan profesional ya, citizen jurnalisme itu tetap mematuhi kaedah-kaedah jurnalistik. Walaupun secara undang-undang pers mereka perlu melakukan pendekatan-pendekatan profesional untuk menjadi wartawan profesional gitu loh. Karena sekarang kan semua wartawan wajib uji kompetensi. Dan ini ada lembaganya,
lembaga uji kompetensi yang dinaungi oleh Dewan Pers. Bapak pernah dengar nggak yang bad news is a good news? Iya. Jadi kan kadang orang ya udah asal aja kan Iya. buat judul ataupun isinya yang penting viral seperti itu dibaca orang, tapi belum tentu isinya tuh sesuai kan dengan Iya. kenyataan seperti itu ya Bapak ya. Lalu bagaimana nih dari jurnalis atau dari pers ini sendiri mengatasi hoax atau hal-hal seperti itu Bapak? Ya, pers konvensional itu adalah dalam berbagai kesempatan adalah disebut pers penjernih informasi. Jadi ketika masyarakat dapat informasi yang tidak jelas dari saluran yang tidak jelas juga karena mengedepankan sensasi atau viral, Iya. maka harus melakukan cek yang ganda gitu loh. Cek di tempat yang memang Anda yakini bisa memberi informasi valid. Dan itu ada di media-media konvensional. Karena pelanggaran atas pemberian informasi yang tidak pas, tidak baik itu berisiko hukum. Jadi kami berharap jurnalis itu masyarakat jangan menelan mentah-mentah informasi yang didapat dari saluran yang tidak jelas. Lembaga pers yang terverifikasi itu pasti memberikan berita yang valid, sesuai fakta, teruji, dan ada konfirmasi gitu loh. Di tengah kemajuan teknologi kan orang bisa saja merekayasa informasi. Betul. Rekayasa informasi ini yang akan sulit kita pahami. Video tahun lalu diformulasikan seolah-olah terjadi kemarin. Iya benar Pak, dipotong-potong gitu Pak ya. Makanya harus ada kejelian melihat kapan itu tayang gitu loh. Jangan hanya melihat visualisasinya aja. Oh, video ini bagus gitu. Tapi setelah cek tanggal tayangnya bulan 12 tahun 2000 sekian gitu loh. Nah, ini penting nih Pak buat masyarakat karena kadang kita hanya share-share itu kan, karena Share. jempol itu gampang banget nih, Iya. tinggal share meneruskan tanpa kita lihat ternyata itu postingan udah lama gitu ya Pak ya. Makanya sekarang kan ada tagline. Dulu jaga mulutmu, sekarang jaga jempolmu. Gitu. Nah, Ya, jempolmu adalah harimaumu. Jempolmu bisa jadi mengantar kamu ke penjara sekarang gitu loh. Nah, perlu dibedakan juga, saya mengingatkan kepada citizen jurnalisme, walaupun ada kebebasan memproduksi berita, walaupun ada kebebasan menyebarkan berita, tapi ingat, ketika produk itu tidak diakui sebagai produk jurnalis, maka siap-siaplah menghadapi risiko undang-undang ITE jika ada korban yang merasa dirugikan. Lain halnya kalau itu produk jurnalis, karena secara undang-undang dia punya hak untuk menyebarkan itu. Maka jika pun ada hal yang salah, ada ruang terbuka untuk memberi hak jawab dan tidak langsung ke pengadilan. Ada Dewan Pers sebagai lembaga pengadil, penjernih sengketa. Kalau produk berita, produk informasi itu lahir dari citizen jurnalisme yang wartawannya tidak mengantongi sertifikasi jurnalis secara jelas, tidak kompeten, lembaganya juga tidak jelas, maka mereka berpotensi dijerat dengan undang-undang ITE. Itulah bedanya. Sama-sama fungsinya memberi informasi, tapi perlakuannya secara produk hukum beda. Berarti itu melalui delik aduan ya Bapak ya? Ya. Maksudnya kalau ada orang yang merasa dirugikan, Ya. baru terkuak lah kasus itu. Maksudnya kayak semacam orang yang pemberitaannya tuh misalnya tidak benar dan merasa dirugikan, baru itu mengadukan ke Dewan Pers seperti itu ya Bapak ya? Ya. Pernah terjadi di Bali Pak? Di Bali sengketa pers pernah terjadi. Itu sejumlah teman sempat berhadapan dengan pihak yang penggugat, bahkan itu teman di legislator, bahkan sampai ke Dewan Pers. Tapi kembali kami ingatkan, jadilah jurnalis yang bijak. Bijak dalam arti suarakanlah kebenaran. Jangan menggiring opini untuk merugikan orang lain gitu loh. Jadi sengketa pers di Bali itu pernah terjadi, bahkan kami pun sempat mengalami. Tapi kami anggap itu sebagai bentuk kedewasaan, sebagai bentuk kritik. Gugatan itu adalah ramu-ramu pers itu harus hati-hati gitu. Pers harus mengolah haknya itu dengan baik dan bijak gitu.
Berarti kepercayaan dari masyarakat juga luar biasa terhadap pers ini sendiri ya Bapak ya? Ya. Sehingga tidak ada gugatan ataupun permasalahan di Dewan Pers itu sendiri. Sepanjang kita menggunakan hak secara benar dan sesuai kode etik, kami yakin produk pers itu akan menjadi penjernih, memberikan edukasi dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dengan informasi yang baik, benar, itu potensi timbulnya kegaduhan, masalah hukum, gugatan itu sangat kecil. Terlebih tingkat kesadaran masyarakat Bali mengelola informasi, tingkat kesadaran masyarakat Bali mengelola hak-hak kerugian keabad pemberitaan itu sangat bagus. Mereka tahu salurannya, tidak ujug-ujug ke polisi, tidak ujug-ujug. Kalau mereka keberatan, mereka bisa pertama mendatangi redaksinya. Jadi di sana pimpinan redaksi akan menerima pihak-pihak yang berkeberatan, pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait pemberitaan salah satu pemberitaan. Lalu tadi kan kita sudah berbicara mengenai digitalisasi nih Bapak ya. Apakah di era digital itu ada tantangan terbesar nih di pers ini sendiri Bapak? Tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar pers saat ini adalah satu ya, menjaga profesionalisme. Pers yang sekarang beredar, wartawan yang sekarang mobile mencari informasi, secara kecakapan profesi diragukan karena mereka muncul dari berbanyak jaringan. Jadi untuk memfilter mana pers yang benar, mana wartawan yang betul-betul kompeten, itu susah sekarang. Nah, gimana itu Pak? Ya, makanya baru-baru ini kami bertemu dengan lembaga PWI, dengan mitra kerja kami. Ke depan akan ada semacam filter gitu loh. Jadi siapa sih wartawan yang punya surat tugas? Siapa sih wartawan yang sudah jelas kompetensinya? Nah, siapa sih wartawan yang sudah mencerminkan perilaku sesuai dengan kode etik wartawan? Jadi belakangan ini kalau menghitung jumlah terbitan di Bali, kalau media online itu hampir sekitar 200-an lebih. Bahkan secara nasional angkanya hampir 50.000. Wow. Itu kan kalau dihitung jumlah wartawannya kan banyak. Lalu bagaimana nih Pak Dire melihat masa depan pers di Indonesia, terutama di Bali nih Pak ya? Bagaimana ke depannya Pak? Pers adalah bara yang tidak pernah padam karena spiritnya perjuangan. Dan kami di kelompok media Bali Pos sudah meyakini pers akan berhenti terbit untuk cetaknya jika kertas tidak ada. Itu artinya sepanjang pers ada kertasnya, Bali Pos akan tetap terbit, hadir bersama masyarakat Bali. Itu artinya prospek pers tetap akan cerah di masyarakat Bali karena masyarakat akan membutuhkan informasi. Luar biasa, berarti selama kertas masih ada ya Bapak ya, ya. Itu dalam banget loh artinya. Ya. Akan tetap eksis, akan tetap ada. Ya. Nah, kalau Pak Dire lihat itu bagaimana sih perbedaan antara minat dari masyarakat ini untuk menjadi jurnalis dari dulu sampai sekarang itu bagaimana Bapak? Apakah semakin meningkat atau semakin menurun nih Bapak? Saya cenderung yang belakangan itu makin menurun. Makin menurun. Kenapa nih Pak? Ya, saya jelaskan indikatornya. Untuk menjadi jurnalis, dulu pers adalah lembaga pers, ya, lembaga pers. Lembaga pers sekarang sangat sulit mendapatkan kaderisasi untuk menjadi jurnalis. Karena profesi jurnalis itu sudah bisa mereka lakukan dengan tidak masuk korporasi. Jadi lembaga pers menurun dalam segi minat orang menjadi jurnalis di lembaganya. Tapi untuk menjadi jurnalis citizen jurnalis sangat menjamur gitu loh. Kalau kita baca berita terakhir, kalau sektor pariwisata, pertumbuhan tenaga di sektor pariwisata 2,5% di Bali. Mungkin di sektor pertumbuhan jurnalis pertumbuhannya juga sangat banyak gitu loh. Karena dulu dia sebagai marketing tiba-tiba jadi jurnalis. Begitu tamat dari kampus, pernah ngasuh PS kampus, tiba-tiba jadi jurnalis. Karena sekarang untuk mendapatkan cards sebagai wartawan itu bisa diproduk oleh lembaganya sendiri gitu loh. Sehingga harus dikenali betul. Jadi kalau dikotominya minat menjadi wartawan itu naik apa turun?
tergantung ya, jawabnya tergantung. Kalau menjadi asisten jurnalis itu meningkat. Kalau lembaga pers yang konvensional dan sesuai dengan lembaga dan etika pers, aturan pers itu menurun. Nah, terakhir nih Bapak, pertanyaan terakhir. Apa harapan Pak Dire terkait dengan jurnalis saat ini gitu? Karena tadi kan sudah melihat tantangannya apa, terus habis itu bagaimana dari pers ini sendiri menjawab dari tantangan tersebut. Lalu harapan Bapak, terutama sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pers Nasional, seperti apa Bapak? Iya, jadi saya sebagai pelaksana tugas Ketua Persatuan Wartawan Provinsi Bali tentu sangat berbahagia karena di bulan Februari ini adalah Hari Pers. Dan harapan kita pers di Bali, wartawan di Bali menjunjung tinggi profesionalisme, membangun sinergi secara bijak untuk kepentingan stabilitas. Yang terakhir adalah pers harus betul-betul menjabarkan rasa nasionalismenya terhadap bangsa ini. Jadi pers harus mengedepankan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Pers harus membangun rasa nasionalisme. Pers harus hadir dengan narasi-narasi yang bisa memberi motivasi kepada generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman. Pers juga harus memberi informasi tentang peluang kerja, peluang di sektor pendidikan, peluang ekonomi. Jadi pers jangan menjadikan ruang informasi itu sebagai alat bisnis semata untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pertama yang ingin saya tegaskan adalah marilah jaga jiwa nasionalisme di kalangan para jurnalis. Jaga kepentingan bangsa, kedepankan kepentingan bangsa, jaga sangsaka merah putih. Kawal Persatuan Republik Indonesia. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Dire atas penjelasannya dan tentunya sangat mengedukasi kita dan masyarakat di Bali khususnya Bapak ya terkait dengan pers itu sendiri. Dan semoga apa yang tadi Bapak sampaikan itu bisa tersampaikan semuanya dan juga pers di Bali dan seluruhnya Indonesia itu semakin maju ke depannya sesuai dengan harapan yang tadi Bapak katakan, dan Bapak juga semakin sukses dan sehat-sehat selalu. Kami juga dari Kodam 9 Udayana mengucapkan selamat Hari Pers Nasional dan terima kasih kepada PWI yang sudah membantu Kodam 9 untuk mempublikasikan berita-berita kegiatan kita selama di Kodam. Semoga langgeng ya Bapak ya, kedepannya semakin erat lagi. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Pers Merah Putih. Pers Merah Putih.